Tak terasa kita sudah tiba di segmen terakhir program Impact pada malam ini bersama dengan Dr. Ahmad Yuryanto. Dok, terima kasih banyak. Saya rasa keterangan yang diberikan oleh dokter sangat menyejukkan. Kita melihat bahwa di sini apa yang dokter katakan cukup baik untuk kita coba digest, untuk coba kita cerna. Oleh karena kita melihat di sini bahwa memang pemerintah sebetulnya mengetahui betul apa yang dilakukannya. Dan kerja keras tersebut kelihatannya membawa hasil. Membawa hasil? Membawa hasil. Membawa hasil. Dok, kita juga melihat bahwa ada vaksin. Iya. Dan ada vaksin yang akan dipercobakan di sini secara klinis, diuji coba klinis di Indonesia. Di sini ada beberapa pertanyaan dari beberapa orang. Namun kita mengatakan kemarin kita melihat ada satu dokter di Metro TV, kalau tidak saya sebut saja karena ada di TV dan mengatakan bahwa sebetulnya ini dilakukan di Indonesia oleh karena Indonesia terdiri dari multi etnisitas etnis yang sedemikian banyak. Ada orang keturunan Arab, ada orang keturunan India, ada orang keturunan Belanda, ada orang keturunan Tionghoa dan segala macam dan sebagainya. Dan dilakukan di Indonesia. Tadi waktu kita berbicara, kenapa dilakukan di Indonesia? Karena mungkin orang Indonesia tidak protes kalau nanti terjadi uji ini menghasilkan sesuatu yang negatif. Kenapa tidak dilakukan di Amerika Serikat? Kenapa tidak dilakukan di Inggris? Kenapa tidak dilakukan di negara-negara yang sudah maju seperti Perancis? Kenapa Indonesia? Pandemi, masalah dunia. Maka WHO harus menjadi lead. Di dalam konteks untuk menuju ke arah vaksin, mestinya bukan hanya vaksin ya, obat juga. Maka WHO membentuk suatu kolaborasi dari banyak negara yang kita sebut sebagai Solidarity Trial. Nah, Solidarity Trial ini anggotanya sudah lebih dari 120 negara untuk melakukan... Negara miskin semua atau negara kecil semua? Tidak, Inggris masuk. Kemudian di Eropa banyak yang masuk, Italia masuk, kita masuk, di Afrika juga ada masuk. Jadi China bukan juga hanya masuk. Indonesia, negara Tidak. maju pun dan negara berkembang Semuanya. pun dan negara barat pun diperiksa. Pandemi masalah global, bukan masalah negara kaya, bukan masalah negara miskin, bukan masalah negara yang di utara, yang di selatan, tidak. Ini masalah global. Kenapa Amerika tidak ikut? Saya tidak terlalu banyak memahami karena memang ada hubungan yang saat ini sedang tidak harmonis antara Amerika dengan WHO yang kita juga sudah sama-sama tahu tentang itu. Oleh karena itu Solidarity Trial ini kemudian menghimpun para expert di masing-masing ini untuk melakukan trial terkait dengan obat dan vaksin. Kita bicara vaksin saja. Saat ini kandidat vaksin sudah ada, kalau tidak salah ngikuti saya ada 7 kandidat vaksin yang dibuat di banyak negara. Negara mana saja? Di Inggris itu ada dua kandidat vaksin, kemudian di China itu kalau Maksud Bapak 2 kandidat vaksin itu apa? 2 kandidat, 2 orang? Bukan, 2 vaksin yang dicoba. Oh, dua vaksin yang dicoba. 2 jenis vaksin ya, dua macam vaksin yang dicoba. Kalau yang di China itu kalau saya tidak salah ada 3, kemudian ada di beberapa tempat yang lainnya. Ini semuanya berjalan dengan risetnya. Ada tahapan yang disebut sebelum masuk dipakai oleh manusia kan harus ada uji klinis. Uji klinis pun tidak sekali. Ini uji klinis yang ketiga adalah yang paling maju progresnya sebelum dipakai. Karena ada yang masih di... Kita akan melakukan terhadap manusia? Uji klinis 3 itu sudah dengan manusia. Apa? Dalam jumlah yang banyak. Berapa orang yang kira-kira akan ditargetkan di Indonesia? Uji klinis itu dilakukan di banyak negara anggota Solidarity Trial, bukan hanya di Indonesia saja. Di Indonesia berapa? Di Indonesia kita targetkan 1.620. Yang akan dicoba? Yang akan Dan dicoba. merupakan sukarelawan atau relawan? Oh iya harus sukarelawan. Pertama ini kan vaksin dari inactivated virusnya untuk kemudian diharapkan muncul kekebalan. Tentunya tidak diberikan kepada orang sakit. Dan tidak diberikan kepada orang yang sudah sembuh, karena sudah sembuh dia punya kekebalan. Tapi justru orang yang sehat. Yang sehat. Seperti dulu TCD ya? Betul. Tifus, kolera, disenteri. Awalnya pasti seperti itu. Cacar. Iya. Kita ini coba. adalah membuat imunitas. Membuat imunitas. Jadi tapi bisa berdampak negatif? Ini masih, kita lihat ini uji klinis ketiga ya. Tentunya uji klinis ketiga itu kelanjutan dari uji klinis kedua.
Uji klinis kedua juga pada manusia dalam jumlah yang kecil dengan pengamatan yang ketat. Kalau dia lolos uji klinis kedua, berarti baru boleh masuk ketiga. Kalau di uji klinis kedua sudah menimbulkan banyak kerugian karena efek negatifnya banyak, ya nggak akan masuk uji klinis 3 tentunya. Bapak tadi mengatakan 1.620. 1.600 yang Uji klinis tahap pertama sudah dilakukan. sudah, ini 3. Di mana dilakukannya? Dilakukan di China, karena uji Yang klinis pertama itu adalah menggunakan hewan Oke. di laboratorium. Yang kedua, Yang kedua dilakukan di beberapa negara. manusia. Pada manusia. sudah Berapa masuk. banyak yang telah dilakukan? Mungkin di salah satu negara itu hanya 100 gitu kan, hanya sedikit dengan pengawasan ketat ini. Di Indonesia? Kita nggak ikut uji klinis kedua, Hanya ketiga yang kita ikut yang ketiga. Ya. Karena kan ini solidarity trial, jadi dicoba di banyak tempat gitu. Ya, jadi kita sekarang mengadakan uji klinis tahap ketiga karena pertama dan kedua telah menunjukkan bahwa ini memberikan imunitas terhadap. Iya, serial kan. Kalau pertama nggak lulus ya nggak akan masuk kedua. Ya. Kalau kedua nggak lulus ya nggak akan masuk ketiga gitu. Ini uji klinis yang ketiga. Jadi Artinya kalau sudah gitu lulus. alasan kita multi etnis itu juga tidak betul. Mungkin salah satu pertimbangan yang bisa disampaikan, tetapi bukan itu alasan utamanya. Pak Dokter, kita di sini ada beberapa pertanyaan. Apa akibat dari Henti Eko Palupi mengatakan apa akibat bagi relawan bila virus uji klinis yang dilakukan gagal? Uji klinis yang ketiga akan berbasis pada yang kedua. Tidak mungkin tiba-tiba gitu ya. Tidak mungkin dibikin terus langsung coba ke orang, itu enggak. Ini sudah tahapan yang lebih lanjut. Tentunya mereka dengan pengawasan ketat. Kita justru melihat sebenarnya di uji klinis ketiga itu lebih banyak melihat efektivitas munculnya antibodi untuk melawan virus. Munculnya kekebalan. Kalau efek samping dan sebagainya mestinya di uji klinik kedua sudah ketemu. Sudah nggak akan meskipun muncul kekebalan tapi efek sampingnya terlalu tinggi ya nggak akan digunakan. Dok, tentunya. Berapa lama uji klinis tahap ketiga ini kira-kira? Kita akan memproyeksikan untuk 3 bulan. Artinya dalam 3 bulan nanti akan diukur kadar antibodi yang muncul dari masuknya virus yang sudah diinaktivasi sebagai trigger untuk membentuk antibodi. Dok, jadi sebetulnya diberikan dulu imunitas, kemudian nanti akan dicoba dengan virus tersebut. Vaksin itu adalah virus atau bagian virus yang sudah diinaktivasi, yang disuntikkan ke orang sehat sehingga diharapkan memunculkan respon kekebalan. Ya, betul. Nah itu. Apakah nanti juga akan dicoba dengan memberikan virus tersebut kepada orang yang telah diberikan vaksin ini? Vaksin itu ya itu virus itu isinya. Ah, begitu. Jadi virus itu isinya. Oh, betul. Jadi yang disebut vaksin itu adalah virus yang diinaktifkan. Jadi yang kita suntikkan ya virus yang diinaktifkan itu. Keterangan yang sangat berguna. Itu. Ya. Kemudian di sini ada lagi yang mengatakan ini ada sesuatu yang ngenyek sebetulnya, Dok. Tapi juga mau saya sampaikan mungkin Dr. Yuri juga bisa memberikan jawabannya. Ini ada seorang yang bernama Mulyadi mengatakan wong deso rata-rata bilang ngapusi alias banyak bohongnya. Ini kata-kata orang desa loh. Makanya banyak orang desa banyak yang tidak pakai masker. Pendidikan atau informasi ya. Iya, inilah yang menjadi keprihatinan kita. Oke, tidak menggunakan masker karena dia mengatakan bahwa virus nggak ada itu. Tetapi kan kita lihat bahwa infeksi saluran pernafasan, kemudian kalau yang sekarang kita masih bergulat dengan serius adalah TBC, itu kan juga penyakit-penyakit yang menular melalui saluran pernafasan juga gitu ya. Dok, pertanyaan satu lagi, kita sudah hampir di penghujung daripada acara kita, tapi perlu saya tanyakan, ada yang mengkhawatirkan menurut Tini Ahmadi, vaksin COVID dengan kondisi Indonesia yang banyak kasus demam berdarahnya, benarkah ini ada hubungannya? Ini ahli yang membuat. Dan kemudian virus yang diisolate itu adalah virusnya corona. Ini beda dengan DBD, virusnya bukan corona, beda strain gitu ya. Dan kemudian ini sudah masuk dalam tahapan uji klinis yang terakhir. Tentunya faktor-faktor seperti itu akan menjadi satu yang diperhitungkan. Dok, ada pertanyaan satu lagi. Nitip bertanya dari Timan Sudinomo.
kenapa terapi plasma darah kok lambat diaplikasikan di rumah sakit? Tidak semudah itu. Karena mencari donornya ini kan tidak mudah ini. Orang yang sudah sembuh, kita ambil plasmanya. Kalau kita berbicara plasma, pasti kita masih akan terikat pada golongan darah, pada resus, pada kesediaan yang bersangkutan untuk donor. Kita kan tidak bisa mandatori, kamu harus donor, kan tidak. Ini kan voluntary. Nah, biasanya orang baru sembuh, masa saya baru sembuh kok diambil darahnya toh? Ini yang menjadi masalah. Oleh karena itu kita harus banyak berkomunikasi, mengedukasi pada masyarakat. Dok, satu pertanyaan terakhir yang ada hubungannya dengan perpindahan manusia dari satu tempat ke tempat yang lain. Tolong tanyakan kenapa tes swab itu untuk penumpang pesawat diharuskan. Di negara lain di dunia tidak ada, Indonesia satu-satunya. Saya khawatir tes COVID-19 jadi ladang bisnis. Awal kita membuat kebijakan bahwa kita harus mencegah penyebaran virus karena pergerakan manusia. 30 detik. Gimana dok? Jadi pada awalnya kita melakukan upaya untuk mencegah jangan sampai orang yang membawa penyakit ini bepergian. Jadi dilakukan persyaratan itu. Kenapa di Indonesia aja di negara lain? Jadi awal kita seperti itu. Ya. Kemudian kita mulai melakukan kajian bahwa ini sudah endemis di mana-mana, maka kita sudah mulai akan tapering off itu. Sekarang kita yang semula kita persyaratkan di pesawat dengan waktu validitasnya 3 hari, dan sekarang kita panjangin 14 hari. Baik. Ini akan kita kaji berikutnya nanti, Kak. Baik. Dr. Yuri, terima kasih banyak atas kebersamaannya bersama kita. Saya rasa banyak informasi yang kita dapatkan dari Dr. Yuri. Terima kasih. Selamat bertugas di posisi yang baru. Dan semoga gugus tugas ini yang sekarang menjadi satuan tugas ini akan berhasil mengatasi juga dalam hubungannya dengan atau mengembalikan ekonomi kita kepada keadaan yang semula. Betul. Kita sudah masuk ke pemulihan dini. Terima kasih dok. Terima kasih atas kebersamaannya. Baik, terima kasih. 1 jam sudah kita berbincang bersama sosok Ahmad Yuryanto. Semoga perbincangan malam ini memberikan informasi dan menginspirasi bagi kita semua. Sekali lagi, seperti yang sering Pak Yuri katakan, hindari rasa cemas, tetap di rumah. Jika perlu keluar rumah, pakailah masker, jaga jarak, dan rajin mencuci tangan. Stay safe, pemirsa, dan tetaplah saksikan Impact bersama saya Peter Gonta di CNBC Indonesia. Sampai jumpa kembali.